Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui tatap maya atau dengan sistem online. Dan tak lupa marilah salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pembelajaran kali ini menjadi bagian pengikut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan mata pelajaran Humas Keprotokolan. Sekali lagi, mata pelajaran Humas Keprotokolan untuk kelas 11. Jadi, kalau di SMK Al-Watoniyah biasa disingkat dengan OTK HK 11. Materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang humas. Humas, sekali lagi. Pertama, definisi humas. Silakan sebelumnya saya ingatkan, silakan siapkan kertas atau buku catatan. Silakan siapkan kertas atau buku catatan untuk mencatat, karena nanti setelah sesi penjelasan ini berakhir akan ada tugas yang harus kalian jawab, dan kemudian nanti jawabannya itu kalian kirimkan ke email saya. Nanti emailnya saya akan beritahukan melalui WA grup kelas ya. Oke, siap semua? Sudah siap buku catatan sama buku catatan dan pulpen? Siapkan dan mohon ditulis. Pertama adalah definisi humas. Apa itu humas sebenarnya? Ya, humas itu sering dikatakan sebagai hubungan masyarakat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan public relation. Apa itu sebenarnya public relation? Humas atau public relation adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Sekali lagi saya ulangi, seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Nah, itu definisi dari humas. Sebagai sebuah profesi, seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Nah, itu humas tugasnya tuh. Jadi nanti kalian kalau suatu saat menjadi humas, entah di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, itu tugasnya seperti itu. Saya ulang lagi, sebagai sebuah profesi, seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Oke, sudah ditulis? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya karakteristik hubungan masyarakat. Apa itu karakteristik hubungan masyarakat atau humas? Karakteristik hubungan masyarakat atau humas itu ada 4.
ciri utama humas yang disebut sebagai karakteristik humas diantaranya yaitu: satu, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Nah, ini dia. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Jadi, humas memiliki komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Ya, jadi saya ulangi lagi, karakteristik humas yang pertama itu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain, dan hasilnya nyata. Jadi, sifatnya yang terencana itu berarti kerja atau aktivitas humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan, kemudian memiliki metode integrasi dengan bagian lain dan hasilnya nyata. Jadi tidak ada kerja humas itu asal-asalan. Jadi harus ada memiliki metode terintegrasi, berkesinambungan dengan bagian lain dan hasilnya nyata. Jadi kalau ngomong humas atau cara bicara humas tapi tidak menghasilkan sesuatu yang nyata, berarti dia belum berhasil menjadi humas. Lanjut, syarat terencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetisi tertinggi program PR internasional. Jadi kompetisi tertinggi program PR internasional yaitu Golden World Award for Excellence in PR atau GWA ya. Itu mensyaratkan bahwa terencana dan berkesinambungan ini menjadi syarat bagi penilaian kompetensi humas. Terencana dan berkesinambungan. Ya, ingatlah baik-baik. Terencana dan berkesinambungan. Oke, yang ketiga, karakteristik humas yang ketiga adalah berorientasi pada organisasi atau lembaga. Berorientasi pada organisasi atau lembaga. Jadi syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga. Jadi harus paham dulu, seorang humas harus paham dulu nih tentang pemahaman, tentang visi, misi, dan budaya organisasi dan lembaga. Organisasi itu bisa organisasi lembaga kemasyarakatan, bisa organisasi sosial, ataupun organisasi bisnis seperti perusahaan, kantor, dan sebagainya. Dia sebelum jadi humas dia harus paham dulu tuh tentang visi, misi, dan budaya organisasi tersebut. Kenapa dia harus paham tentang visi, misi, dan budaya organisasi tersebut? Supaya kerja yang dilakukan humas itu dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing. Ya. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang keempat. Yang keempat adalah sasarannya adalah publik. Ya, sasarannya adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan. Jadi kalau bicara humas bukan perorangan. Jadi kalau kalian misalnya mau bicara menyampaikan sesuatu kepada seseorang, ya kan,
apalagi di pojok-pojokan gitu, itu bukan humas, itu namanya mojok. Oke, beda dengan humas. Kalau humas itu sasarannya adalah publik atau orang banyak, jadi bukan perorangan. Nah, ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang mengistilahkan PR sebagai personal relation. Nah, itu salah tuh ya. Kalau PR itu personal relation. Kalau personal relation itu namanya sifatnya hubungan pribadi, bukan lagi publik. Kalau publik hubungannya ke orang banyak. Oke, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Ya, sekarang sebelum saya tutup, saya akan berikan tugas, silakan kalian catat ya, nanti kalian jawab, dan jawabannya itu kalian tulis di Microsoft Office ya, menggunakan komputer atau laptop, atau bisa juga menggunakan WPS, aplikasi WPS yang ada di handphone kalian ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa definisi humas? Sekali lagi, pertanyaan yang pertama adalah apa definisi humas ya. Tadi saya udah jelaskan tuh apa definisi humas. Kemudian yang kedua, karakteristik humas ada 4 ya. Karakteristik hubungan masyarakat atau humas ada 4 yang menjadi ciri utama humas. Nah, tolong disebutkan dan jelaskan ya. Saya kira itu aja, 2 saja pertanyaannya, tolong dijawab. Kalau kalian tadi memperhatikan dan mendengarkan penjelasan saya, insya Allah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau sekali ya kalian agak kesulitan menjawab, kalian bisa ulangi lagi nih apa yang saya sampaikan. Suara saya ini kalian dengarkan lagi dari awal sampai akhir sehingga bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jangan lupa nanti tugasnya diselesaikan kemudian dikirim ke email saya. Nah, emailnya nanti saya berikan melalui WA grup kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak aman jika berkumpul atau bertemu dengan orang banyak 1,5 meter. Jangan lupa yang paling penting adalah pakai masker, cuci tangan. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semua Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, amin. Dan mudah-mudahan juga kita semua tetap bisa belajar di hari-hari selanjutnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.